selamat datang kembali di Tribun Jakarta Podcast. Kali ini bersama saya Dewi Kartika. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesehatan di musim pancaroba. Seperti yang kita tahu, di musim kayak sekarang ini, kadang hujan, kadang panas, bisa tiba-tiba hujan di saat lagi panas, atau bisa tiba-tiba panas di saat lagi hujan. Di musim pancaroba yang kayak sekarang tuh, tubuh jadi gampang banget sakit. Bisa kena flu, pilek, influenza, ataupun radang tenggorokan. Lah, lalu gimana kalau sekarang kita ngobrol aja langsung dengan seorang dokter umum yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Condong Catur, Sleman. Dr. Nilu Putu Aninda Erni, atau yang bisa kita panggil Dokter Ninda. Selamat siang dokter, apa kabar? Selamat siang Mbak Dewi, alhamdulillah kabar baik. Mbak Dewi, gimana kabarnya? Baik dokter, semoga kita semua selalu sehat ya Bu Dokter ya. Amin. Nih dokter, saya punya pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya gimana sih cara agar tubuh kita tuh tetap sehat dan kuat pada musim pancaroba kayak sekarang ini? Oke, sebelumnya mungkin kita perjelas dulu musim pancaroba ini apa gitu kan ya. Ya, Ada beberapa orang yang memang kurang paham atau ngerti ini misalnya pancaroba ini apa. Jadi kan intinya adalah adanya perubahan cuaca ya. Kebetulan memang di Indonesia ini kan cuacanya atau musimnya itu cuma dua kan, panas, kemarau, atau dingin kan. Iya. Nah jadi pancaroba ini adalah peralihan nih dari dingin ke cuaca dingin ke panas ataupun panas ke dingin. Nah, di saat terjadinya perubahan tersebut, otomatis badan kita ini kan juga akan terjadi yang namanya adaptasi atau menyesuaikan diri dengan cuaca di lingkungannya atau di sekitarnya. Ya, baik. Nah, sehingga gimana nih caranya supaya kita tetap fit, tetap sehat meskipun ada perubahan cuaca seperti ini gitu ya. Iya. Pada dasarnya sebenarnya sama saja, yaitu tetap yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Jelas makan makanan yang bergizi itu yang mengandung makro dan mikronutrien. Jadi dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan lain sebagainya. Dan memang usahakan idealnya itu memang makanannya yang real food. Jadi real food ini adalah makanan yang dimasaknya tidak terlalu banyak prosesnya gitu ya, istilahnya itu. Terus yang kedua pasti olahraga. Ya. Yang disarankan memang 3 kali dalam seminggu minimal 30 menit. Yang disarankan lagi kalau untuk olahraga untuk udara itu sangat disarankan yang aerobik ya, jadi artinya dia tidak yang anaerobik gitu ya. Misalnya contoh yang lari, senam, gitu ya, jalan, sepeda, berenang, seperti itu. Terus kemudian juga satu lagi adalah istirahat. Istirahat ini adalah tidur. Sesuai yang direkomendasikan untuk jam tidur itu adalah sekitar 7 sampai 9 jam. Yang direkomendasikan 7 atau 9 jam ini tidak melulu artinya 7 jam tidur itu enggak, tapi kan bisa terbagi-bagi. Misalnya siangnya berapa jam, malamnya berapa jam gitu. Seperti itu. Untuk suplemen atau vitamin, jadi sebenarnya sudah masuk di asupan ya, atau di makanan tadi sebenarnya. Cuman memang karena kita lagi era pandemi seperti ini, memang vitamin ini dibutuhkan di saat kondisi kita itu turun atau kita merasa kurang fit. Jadi kita membutuh suplemen dari luar, suplemen tambahan maksudnya. Walaupun sebenarnya kita bisa dapat suplemen atau vitamin tersebut dari makanan-makanan yang kita makan. Baik. Jadi sama hiburan, iya. hiburan. Iya. Jadi sebenarnya dokter kayak vitamin atau suplemen buat menambah kesehatan tuh nggak wajib banget selama makanan kita sehat gitu ya berarti dokter ya? Yes, benar. Jadi memang vitamin itu direkomendasikan pada saat kita membutuhkan atau memang daya tahan tubuh kita sudah turun atau kita kelelahan. Sebenarnya kan badan kita ini kan punya alarm ya. Badannya tuh ini mau sakit nih atau
ini basically udah mulai nggak fit nih. Nah, di saat itu dirasakan, silakan menambah konsumsi vitamin atau suplemen. Tapi kalau fit-fit aja, sehat-sehat aja, nggak ada keluhan, nggak ada masalah, saya rasa vitamin itu bukanlah yang utama, karena sebenarnya vitamin yang kita butuhkan itu memang sedikit ya, sedikit tapi harus, dan itu bisa kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Makanya pilihan makanan itu juga penting, karena kita mengambil vitaminnya tuh dari sini. Gitu. Siap. Kalau untuk anak-anak dan lanjut usia, apakah cara menjaga imun tubuhnya tuh sama dengan kayak kita, atau ada saran khusus dari dokter? Untuk anak-anak sebenarnya hampir sama, justru malah sebenarnya kan imun pada anak-anak itu lebih baik ya pada anak-anak yang bukan bayi ya, anak-anak ya di atas 5 tahun dan lain sebagainya. Sebenarnya imunnya dia lebih bagus. Kemudian cuman gini, anak-anak ini tricky-nya tuh gini, karena kan dia itu sedang eksplor ya, sama aja kan dia punya tahu kadang-kadang masalah higienitas nih, karena kan dia belum paham gitu ya. Jadi misal ada apa, dia mencuci tangan, misal mainan, lebih kepada tentunya sih kalau anak-anak. Tapi artinya tetap olahraga, tetap makan, terus istirahat ya, itu sama aja. Jadi artinya mirip-mirip atau sama aja sebenarnya, cuma ya tadi untuk higienitas dan lain sebagainya tuh yang memang lebih harus diperhatikan. Baik. Kalau dari vitamin, dok, vitamin khusus untuk anak-anak atau khusus lansia, apakah sama juga kayak anak dewasa, nggak terlalu penting selama makanannya sehat atau bagaimana, dok? Sebenarnya juga kebutuhan vitamin setiap fase pertumbuhan dan perkembangan anak itu kan beda-beda. Maksudnya dosisnya atau kadarnya. Kalau misalnya dia sudah terpenuhi dari makanan, perlu nggak dong kalau misalnya ditambahkan suplemen? Ya kembali lagi, kalau memang anaknya ini kira-kira kurang fit, silakan tambahkan. Tapi kalau misalnya memang sudah fit, saya rasa tidak perlu. Jadi memang vitamin itu untuk gangguan yang orang yang kekurangan vitamin. Kalau enggak ya nggak bisa. Cuman untuk lansia, mungkin tadi saya tambahkan, lansia ini kan kebanyakan itu kan mereka ini memiliki penyakit komorbid ya, atau penyakit bawaan ya, misalnya hipertensi, gula dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak memiliki beberapa penyakit penyerang sehingga kita harus konsen terhadap menstabilkan penyakit bawaannya. Jadi misalnya dia punya hipertensi, ya tensinya harus terkontrol. Dia punya sakit gula, gulanya ya terkontrol. Dia ada PR1 lagi karena dia memiliki penyakit komorbid atau ya. Tapi kalau untuk vitamin dan lain sebagainya, kalau memang fit, misalnya tadi penyakit stresnya terkontrol, penyakit bawaannya terkontrol, sudah. Oke. Terus kalau tadi kan dokter sudah menjelaskan sekilas tentang pola tidur. Kan kayak pekerja seperti saya, seperti dokter, kan kadang waktu untuk istirahatnya tuh sedikit ya dokter ya. Itu gimana sih cara ngaturnya, curi-curi tidur, jam tidurnya misalkan gitu dokter? Jadi sebenarnya kalau untuk masalah tidur, memang standarnya adalah 7-9 jam. Dan itu tadi ini belum saya singgung ya, artinya 7-9 jam itu nggak harus 7 jam kita tidur tuh nggak. Tapi itu bisa dipecah-pecah. Ya. Dan kita tekankan di sini adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya. Jadi kalau misalnya 7 jam tapi dia kebangun dan lain sebagainya, tidaknya tidak dalam gitu. Ya, itu bukanlah goalsnya, bukan tujuannya. Biasanya kan tujuan tidur itu kan ibaratnya kita meringkas energi kita supaya kita tetap bisa konsentrasi, supaya kita nggak blank kan seperti itu. Nah, kalau kita bicara standar tentang kuantitas, tadi disebutnya sama jam. Tapi kalau seperti saya, seperti Mbak Dewi gitu ya, tidurnya itu nyuri-nyuri gitu. Tapi jam, 1 jam, tapi bisa dalam, artinya bisa 1 jam itu benar-benar dalam tidurnya.
Jadi pada saat bangun offline, terus kemudian malamnya mungkin hanya 3, 4, 5 jam. Bisa akhirnya kalau memang sudah fresh sudah anak tidak ada masalah. Cuma perhatikan kalau ini terjadi terus menerus, sebenarnya satu badan kita sudah mulai beradaptasi, jadi sebenarnya nggak masalah. Yang kedua, masalahnya kalau badan kita tetap tidak bisa beradaptasi, atau istilahnya gini, jam tidurnya kurang, makanannya berantakan, ya, makanannya berantakan, tidur udah kurang, olahraga kurang, udah tanda-tanda nanti akan gejala untuk istilahnya untuk mempertahankan supaya kita fit, pasti akan ada muncul gejala letih, lesu, kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Jadi misal masing satu hal yang kita buatkan kita tidak tidur, tapi di item-item lain mungkin bisa digantikan. Misalnya makanan benar-benar harus bersih, olahraganya teratur. Karena kan sebenarnya juga olahraga ini kan membantu untuk memperbaiki kualitas tidur kita. Jadi pada orang-orang yang punya keluhan insomnia atau kesulitan tidur, saya masih sarankan olahraga. Baik, dokter, aku pernah dengar soal yang utang tidur nih. Misalkan hari ini tidurnya nggak sampai 7 jam, cuma 6 jam. Lalu keesokan harinya kita harus bayar 2 jam yang di sebelumnya itu benar apa enggak sih dokter kayak gitu? Saya kalau bayar-bayaran, kalau bayar atau utang itu dan sebagainya itu sebenarnya masing-masing orang menjadi sesuai kebutuhannya ya. Tadi saya bilang, kalau dia sudah tidurnya adalah 5 jam dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, artinya kan si badan itu sudah mulai beradaptasi terhadap pola tidurnya, dan itu dia sudah cukup. Jadi apa iya dok hari ini 5 jam, kemudian besok 7 jam, akhirnya aku tambah juga jadi 9 jam. Oh nggak harus ya. Wah, ada. Cuman memang ini ada beberapa orang yang pekerjaannya di malam hari, di malam hari itu memang dia butuh ekstra energi untuk menggantikan. Karena apa? Karena tubuh kita itu memiliki irama sirkadian. Jadi badan itu normalnya malam istirahat, gitu ya. Sedangkan malam dia gunakan untuk aktivitas yang lain. Nah, si badan ini membutuhkan energi 2 kali lipat dibandingkan dia bekerja di pagi hari. Itu kenapa? Mungkin ya kalau ada yang bekerja shift malam gitu, habis shift malam gitu biasanya dia turun, kemudian dia libur dulu, kan gitu. Karena sebenarnya dia bisa dibilang ya tadi mengembalikan pola tidurnya lagi, mengembalikan irama sirkadian tubuhnya seperti itu. Tapi apa ya itu terus dibayar atau punya utang Oke. Lalu dokter, ke pertanyaan yang terakhir kan ya, sekarang kan bisa tiba-tiba hujan atau gimana karena bergeseran musim dari panas ke hujan gitu kan. Terus terkait yang mitos kalau kena air hujan tuh jadi gampang sakit, jadi misalkan masuk angin atau sebagainya, itu benar apa enggak sih dok? Jadi ini bisa dibilang benar dan tidak benar. Untuk benarnya secara fisiologi atau secara saya menjelaskan secara nalarnya ya, logikanya. Jadi kalau namanya air hujan, itu kan memang ada kandungan polutan. Air hujan itu kan asalnya dari laut, kemudian menguap kan, menguap kemudian kan dia jatuh ke bumi, gitu. Nah, pada saat dia air laut ini kan ada polusinya dan lain sebagainya, sehingga memang ada beberapa penelitian yang istilahnya meneliti, ngecek nih sebenarnya kandungan air hujan itu apa sih kan gitu ya. Selain senyawa-senyawa kimia itu kan juga ada, ternyata didapatkan juga ada virus, bakteri dan lain sebagainya. Itu dari kandungannya sendiri. Nah, pada saat kita terkena hujan, kepala kita dikena hujan, hujan itu kan dingin ya, nggak ada hujan panas. Jadi misal kita habis panasan nih, panasan itu kan otomatis pembuluh darah di kepala kita itu kan akan terjadi yang namanya salivasi atau membuka.
terbuka itu untuk membuka suplai nutrisi oksigen ke dalam kepala kita. Pada saat dingin, otomatis pembuluh darah ini akan vasokonstriksi atau menyempit. Di saat terjadi penyempitan pembuluh darah tersebut, otomatis suplai oksigen, nutrisi itu kan jadi berkurang tuh. Nah, pada saat itu terjadi kan butuh usaha atau energi yang ekstra untuk dia beradaptasi kepada tadi perubahan tadi. Dan juga kalau seperti itu akhirnya kita jadi ada keluhan pusing atau sakit kepala ya. Terus kemudian nah ditambah lagi tadi ada polutannya tadi, ada bakteri, virus dan lain sebagainya yang masuk akhirnya, dan imunitasnya kita sedang turun, sudah akhirnya terjadilah yang namanya gejala demam, flu, kemudian sakit kepala dan lain sebagainya. Jadi secara logikanya seperti itu saya menjelaskannya. Jadi ya benar gitu. Tapi kalau nanti ada yang tanya nih, misalnya, kok saya kehujanan nggak apa-apa sih? Kemungkinannya adalah satu, imunitasnya memang baik. Kan gitu. Dan misalkan kalau udah terlanjur kehujanan, kira-kira langkah pertama yang harus kita lakukan tuh kayak gimana sih, Dok? Kalau sudah kehujanan, yang pertama dilakukan adalah satu, mandi. Mandi, ya. Ya, mandi pakai air hangat. Oh, harus air hangat ya, Dok? Ya, air hangat. Kenapa? Untuk mengembalikan suhu atau temperatur tubuh yang normal. Karena tadi saat terjadi kebutuhan energi, kebutuhan panas untuk beradaptasi tadi, itu juga panas tubuhnya kita itu kan meningkat juga gitu ibaratnya. Nah kalau misalnya itu nanti kita mandi air hangat, tadi kan terjadi vasokonstriksi ya, atau penyakit di pembuluh darah. Saat kita kena air hangat, satu dia memang ada efek relaksasinya. Yang kedua, tadi dia akan menstimulasi pembuluh darah supaya terjadi vasodilatasi atau buka tadi, sehingga suplai oksigen, nutrisi, ya itu bisa terpenuhi lagi oleh tubuh kita. Seperti itu. Kalau misalkan terus ya baik. Nah, terus kan juga tadi aku bilang ya, ada polutannya nih, ada bakteri, virus dan lain sebagainya nih. Nah, saat kita mandi kan otomatis juga akan hilang. So kalau anak-anak kecil kan kalau ngeliat air hujan tuh langsung semangat tuh main-main air hujan di luar. Kalau khusus untuk anak kecil tuh sebaiknya saya sebagai ibu tuh dilarang aja atau kita biarin aja main tuh, Dok, kira-kira. Kalau untuk anak kecil khususnya. Kalau sebenarnya tidak ada acuan yang pasti boleh atau tidak boleh. Tapi yang akan kita lakukan itu kan harus ada alasannya. Nah kalau kita udah tahu tadi menyebabkan seperti itu, kalau saya lebih baik tidak usah, karena ibaratnya kita memiliki resiko untuk menjadi sakit, gitu. Apalagi untuk anak-anak ini kan kita agak tricky tadi ya. Kita lihat nih kelihatannya anaknya lincah, imunnya bagus, tapi kan sebenarnya dalamnya kan dia nggak pasti, karena anak-anak itu belum bisa mengukur seberapa. Kalau kita orang dewasa kan tahu ya, misalnya sakit atau apa itu kan kita tahu ya, ada kayak ada warningnya gitu badan. Kalau anak-anak tuh kan mau capek, mau tidur nggak tidur, pokoknya gitu aja kan ya, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi kalau saya untuk anak-anak, saya menganjurkan atau merekomendasikan kalau memang hujan ya jangan, mendingan nggak usah, atau berteduh bisa ibaratnya kalau untuk anak-anak. Karena tadi kita tidak bisa mengukur, anak ini belum bisa mengukur nih. Jadi kalau saya alasannya apa yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau airnya dia tetap hujan-hujanan nih, Dok, misalnya namanya sepil, susah dilarang. Ya mungkin memang diperbolehkan, dipersilakan, tapi dalam jarak waktu yang dalam durasi yang tidak lama. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Tadi saya mandi air hangat dan lain sebagainya. Setelah itu diberikan makanan yang hangat supaya untuk mengembalikan tadi suhu atau temperatur normal tubuhnya dia sesuai dengan normalnya kan. Tapi seperti itu sih.
Cuman ibaratnya kalau kayak gitu kan berarti kita orang tua udah mulai aware kan. Iya. Oke, ini anaknya nggak bisa sendiri nih, berarti karena dia ada resiko, ya udah tadi kita sudah sudah bikin dia mandi, sudah kita kasih hangat, kita kasih vitamin. Jadi untuk doping ibaratnya gitu. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya dokter. Sama-sama. Semoga sehat selalu untuk dokter dan keluarga di rumah. Amin. Terima kasih sekali lagi dokter. Ke kehidupan sehari-hari. Banyak banget yang bisa kita ambil dari penjelasan dokter tadi. Tribuners, sampai juga kita di penghujung acara. Update terus informasi Anda di tribunjakarta.com dan sampai jumpa di tribunjakarta.com podcast edisi selanjutnya. Selamat siang, bye-bye.